Jakarta dan begitu berwarna, diasuh oleh Iwan Setiawan. Ya, ini adalah formasi terbaik yang saat ini dimiliki oleh Persija. Pedro Velasquez di depan berduet dengan Bambang, didukung oleh Robertinho persis di belakang mereka. Saya rasa tiga penyerang ini memiliki ketajaman yang sangat baik. Baik, dapat dikatakan Persija Jakarta dengan full tim menghadapi Pelita Jaya yang hanya minus dari Greg Nwokolo, asuhan Rahmat Darmawan. Ya, kehilangan Greg Nwokolo, saya rasa mereka masih memiliki alternatif di Alexander Bajewski dan juga John Tarkpor tentu saja sebagai shadow striker di belakang kedua striker ini. Ya, kita saksikan di sini Alexander Bajewski dan juga Safi Sali dan Iwan Setiawan yang melanjutkan tongkat estafet dari pelatih Rahmat Darmawan yang saat ini menukangi Pelita Jaya di Yanggang Karawang. Gali Sudaryono dipercaya untuk pertandingan kali ini untuk mengisi atau menjaga tembok pertahanan terakhir dari Macan Kemayoran. Ya, agak unik kalau kita bisa katakan posisi dari penjaga gawang di kubu Persija. Gali Sudaryono dan Andri Tani selalu bergantian untuk menjaga gawang mereka, membuktikan bahwa kualitas dua pemain ini relatif sama. Inilah dia mantan pemain Persija Jakarta di era 80-an, Rahmat Darmawan. Dan ya, kita saksikan kick off babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Persija Jakarta sebagai tuan rumah dengan jersey kebanggaan berwarna oranye dan celana hitam. Sedangkan sebagai tim tamu, Pelita Jaya Karawang menggunakan jersey berwarna putih. Jontak Porsong kali. Alexander Bajewski yang sudah mencetak 10 gol. Terakhir mencetak gol saat memperkecil kekalahan menghadapi Persib Bandung. Hasim Kipu yang pada pertandingan ini menjadi starting 11. Peran yang sangat baik saat menghadapi Persipura Jayapura dari Hasim Kipu menggantikan peran dari Ismet Sofyan. Dapat dikatakan adalah salah seorang pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Persija saya rasa di bawah asuhan Iwan Setiawan praktis memiliki berbagai alternatif strategi, bukan hanya formasi. Mereka mampu bermain sabar ketika menghadapi tim-tim yang sangat agresif seperti Persipura atau Sriwijaya FC, sehingga hasil-hasil yang mereka dapati terutama ketika menghadapi dua kali mendapati Persipura selalu poin penuh. Dan ini sangat menarik sekali, kita ingat di dua pertandingan itu praktis Persija selalu dikurung, tapi justru mereka yang menuai kemenangan. Ya, sebuah serangan kali ini dalam kotak penalti. Rabdani, sebuah tendangan dalam kotak penalti tadi masih dapat diblok dengan baik. Ismet Sofyan kembali. Pedro. Ismet. Dibuang saja tadi oleh Stanislav. Marzuki. Ismet Sofyan. Umpan crossing yang sangat baik, namun masih dapat ditangkap dengan baik. Safi Bajewski. Umpan terobosan kali ini kepada Safi Sali. Cukup berbahaya dalam kotak penalti. Masih ditunggu John Tarkpor kali. Ya, sebuah kesempatan sebenarnya. Jika saja ada dalam posisi yang lebih baik, saya rasa John Tarkpor akan meloloskan tembakan volley ke arah gawang Galih. Kalau bermain status pertandingan ini adalah bermain di kandang, namun Persija harus pergi sekitar 900-an kilometer ke Kota Malang untuk bertanding di sana sebagai tuan rumah, dan sebetulnya dalam sebuah kultur kompetisi hal ini sangat disayangkan karena artinya mereka akan tidak ditonton oleh cukup banyak pendukungnya. Baik sekali, Fabiano Beltram. Sebuah kesempatan gol jeger dari Fabiano Beltram. Hanya 3 menit berlangsungnya gawang dari Pelita Jaya akhirnya berhasil dibobol oleh Fabiano Beltram.
Ini sebetulnya sungguh aneh kita lihat, Bung. Serangan tidak dimulai dengan sebuah serbuan yang sangat berbahaya. Sepertinya akan tidak terjadi apa-apa, hanya sebuah setup serangan biasa. Namun nyatanya lini belakang Pelita tidak mengawal pertahanan dengan cukup baik. Kita tidak melihat 4 pemain belakang yang berupaya. Kita lihat hampir semua pemain belakang kehilangan posisi, sehingga Fabiano Beltram lepas sendirian dan mampu melepaskan tembakan, membentur kaki Victor. Kita tahu, tapi tentu saja Victor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ini adalah sebuah hal yang tentu saja sangat negatif sendiri bagi Pelita Jaya. Menit ketiga sudah harus menerima sebuah gol. Gol keempat yang dicetak oleh Fabiano Beltram di musim ini. Mantan kapten kesebelasan Persela Lamongan di musim lalu. Sangat baik sekali. Berhasil lepas dari penjagaan para pemain Pelita Jaya. 1-0 untuk Persija Jakarta. Gol dari Fabiano Darosa Beltram. Ya, saya rasa ini adalah PR bagi tim Pelita Jaya. Mereka harus bisa menjaga koordinasi antar pemainnya, jarak antar pemainnya, dan lebih lagi banyak berkomunikasi karena mereka menghadapi bukan tim sembarangan, yaitu Persija Jakarta. Sepak pojok tadi diambil oleh Joko Sasongko dan Victor Igbonevo. Sedikit terlambat menutup pergerakan dari Fabiano Darosa Beltram. Sehingga sebuah umpan mendatar dari Bambang Pamungkas berhasil dikonversikan dengan baik oleh Fabiano menjadi gol. Ya, sebuah serangan yang sangat sederhana, sesungguhnya sangat tidak berbahaya, namun ternyata justru menghasilkan gol. Gol keempat dari Fabiano memperbaiki rekornya di musim lalu, yaitu 3 gol yang telah dicetak bersama Persela Lamongan. Catatan yang sangat baik untuk Fabiano sebagai palang pintu. Namun masih kerap kali mencetak gol di saat-saat yang krusial. Kembali kali ini Ramdhani Lesaluhu. Pedro, kembali Ramdhani. John Takpor Songkle. Masih John Takpor. Jasa berani Egi dan berhasil direbut oleh Robertino Puliara. Jong Kwangsik. Baik sekali Jong Kwangsik dalam kotak penalti. Jong Kwangsik. Tidak ada kawan di sana. Jong Kwangsik kita lihat pemain yang sangat bertenaga, memiliki fisik yang sangat baik, mampu berlari sangat cepat dan mengirim umpan sebalik berlari. Kabarnya pemain ini sebelumnya tidak diterima ketika trial di Pelita Jaya, kemudian berpindah ke Persija dan akhirnya dikontrak permanen oleh Persija, dan saya rasa pertandingan kali ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian bagi Jong. Angga Bersani. Cukup baik John Takpor, kirimkan umpan, namun Gali Sudaryono. Di pertandingan ke-15-nya dari Gali Sudaryono. Sebagai penjaga gawang nomor 1 di Persija Jakarta, Gali Sudaryono. Dan hanya berbeda lebih banyak 2 pertandingan dibandingkan oleh Andri Tani. Di mana Andri Tani baru mencatat 13 pertandingan, sedangkan Gali Sudaryono ini adalah pertandingan ke-15-nya dengan 1.217 menit yang sudah dilalui. Ya, ini menunjukkan bahwa bahkan di posisi kiper pun Persija memiliki kedalaman bagi pilihan. Kita bisa melihat bahkan Andri Tani yang kiper tim nasional usia 23 tahun pun masih memiliki pesaing yang sangat kuat, itu Gali Sudaryono. Dan saya rasa iklim kompetitif ini cukup baik di sebuah tim seperti Persija. Harus berhati-hati. Masih ada Ramdhani Lesaluhu di sana. Cukup baik Ramdhani. Masih mencari kawan. Bukan sebuah pelanggaran play on. Joko. Angga Bersani. Alexander Bajewski. John Takpor cukup terbuka di sini. John Takpor Songkle. Cukup terbuka. Wow, sayang sekali. Dalam posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, ada sekitar 3 pemain, 3 rekannya yang tak jauh berada dari posisinya, dan
praktis ada 2 yang berada dalam posisi lebih bebas, namun John Tucker memutuskan tembakan sendiri. Ya, gol dari Fabiano Beltram merupakan gol keduanya saat menghadapi Persija, maksud kami Pelita Jaya, yang diberikan oleh Fabiano dengan mengenakan jersey Persija Jakarta. Sangat berbahaya Fabiano dan mempunyai hasrat yang sangat tinggi tentunya apabila menghadapi tim Pelita Jaya, terbukti dengan 2 gol yang sudah dicetaknya. Kita praktis pemain yang cukup produktif sebagai ukuran pemain belakang, dan ini sangat baik. Kita melihat bahkan dalam sebuah pertandingan tidak mencetak gol pun Fabiano selalu bermain agresif sampai ke daerah kotak penalti lawan. Dan tentu saja ini membutuhkan kondisi fisik yang sangat baik, dan saya rasa kondisi fisik yang sangat baik yang dimiliki oleh pemain seperti Fabiano ini layak ditiru oleh kebanyakan pemain nasional kita. Ya, dia susu Fabiano, pemain asal Brazil. Bajewski. David Murtado. Overlap. David. Bajewski kembali. Ramdhani Lestaluhu. Pedro. Baik sekali berikan pada bawah Pamungkas. BP di sana. Terbuka BP. Oh, sayang sekali BP. Kehilangan bola tadi BP. Yang terakhir mencetak gol untuk Persija Jakarta ke gawang Pelita Jaya pada musim 2009-2010. Masih menunggu tentunya untuk kesempatan BP. Masih ada Engel Bersani tadi. Ya, sekilas cukup menarik di posisi BP di pertandingan ini. BP bermain sedikit ke belakang, lebih berada di tengah ketimbang berada di depan. Dan justru ini hal yang sepertinya tidak diantisipasi oleh pemain Pelita. Saya rasa mungkin tadi pemain-pemain Pelita lebih memperhatikan BP yang bermain ke dalam, tertarik keluar sehingga mereka tidak memperhatikan pergerakan Fabiano yang bebas sehingga terjadilah gol pertama tadi. Baik sekali, Kwang Sik. Body charge yang sangat baik dari Egy Nerdiansyah. Kapten timnas U23 di SEA Games yang lalu. Egy bila mana di tim nasional U23 berduet dengan Ramdhani Lestaluhu, namun pada hari ini dengan menggunakan jersey yang berbeda harus menjadi lawan satu sama lain. Menarik di sini Engelbert diplot sebagai pemain yang bebas posisinya, Bung Yusuf. Ya. Joko Sasongko. Masih sering terburu-buru kita lihat pemain-pemain Pelita Jaya. Saya rasa ini adalah seperti yang tadi kita diskusikan bahwa pemain-pemain Pelita umumnya pemain-pemain berusia muda dan tertinggal di menit ke-4 tadi adalah hal yang berakibat buruk biasanya pada secara kondisi mental pemain di atas lapangan. Mereka ingin secepatnya mengejar ketinggalan padahal masih ada pertandingan yang cukup lama dan harus diingat bahwa sepak bola adalah permainan tim. Beberapa rekan bisa berdiri lebih bebas ketimbang melepaskan tembakan yang tidak berbahaya seperti tadi. Victor Bonevo. Ya, pelanggaran dari Fabiano. Rahmat Darmawan harus berpikir keras tentunya. Hanya dalam waktu 4 menit sudah tertinggal anak asuhnya. Engel Bersani. Safi yang dituju. Bajewski di sana. Joko Sasongko. Ya, 2 kali tendangan. Sebuah servis yang cukup baik kita lihat. Tapi kita bisa melihat di setup serangan ini bahwa tim Pelita Jaya bermain cukup rapat untuk menyerang, sementara Persija juga mengantisipasi di pertahanan mereka dengan cukup baik. Kita lihat bisa ada 6 pemain berada dalam kotak penalti sehingga menyulitkan penyerang-penyerang Pelita untuk bisa mengeksekusi bola dari dalam kotak penalti.
Ismet Sofyan. Gracious. Pemain yang sangat berpengalaman. Kembali Angga Bersani. Ada Edi Afid di sana sudah menunggu untuk melakukan overlap. Bajewski. Baik sekali Bajewski, masih ada Fabiano. Dia Fabiano Beltram dan juga Alexander Bajewski. Stanislav Zekov. Membantu, kita saksikan di dalam kotak penalti. Sebuah tendangan pojok yang sangat baik tadi. Mengarah ke gawang dari Gali Sudaryono, dari Joko Sasongko. Barang ke dalam Hasim Kipu. Play on. Sebelum keluar tampaknya. Ya. Ya, karena peraturan sepak bola memang bola keluar sepenuhnya. Bola keluar sepenuhnya dari garis baru dianggap keluar. Atau keluar dari garis baru terjadi gol. Bajewski. Baik sekali kali ini Safi Salih. Hampir saja Ismet Sofyan tadi lepas dari penjagaan. Safi Salih. Jontak kosong kali. Kembali Safi. Kerjasama yang sangat baik dengan Joko Sasongko. Safi kembali. Masih dalam kotak penalti. Datang bantuan. Kita saksikan Erik Setiawan membantu. Dari musim lalu Persija Jakarta menepati atau finish di urutan ketiga berkat tangan dingin dari Rahmat Darmawan yang mengantarkannya menjadi asisten pelatih tim nasional Indonesia dan juga pelatih timnas U23. Pedro Javier. Salah umpan dari Pedro. Kali ini Joko Sasongko. John Takpor. Robertino Puliara. Baik sekali kali Jeong Kwang Sik. Sendirian dia keluar dari sarangnya. Ade Wardana. Strategi yang cukup baik kita lihat dari yang diberikan oleh pelatih Iwan Setiawan. Masang Jeong Kwang Sik bermain sedikit di depan, itu pun di sisi yang melebar. Pedro Javier juga melebar. Sementara Bambang Pamungkas bermain sedikit lebih ke dalam, dan ini sebetulnya memancing lawan untuk memperhatikan para penyerang-penyerang itu. Sementara sesekali dia tentu akan meminta BP untuk menusuk langsung dari tengah. Sebuah jebakan yang cukup baik, saya rasa. Pedro Javier, Velasquez. Robertino Puliara. Kembali Ismet Sofyan. Kali ini cuaca yang sangat baik, tentunya membantu untuk kedua kesebelasan bermain sangat baik di pertandingan ini. Dan sebuah pelanggaran, dua pemain harus menghentikan laju dari Jeong Kwang Sik. Sangat cepat Jeong Kwang Sik ini.
Ade Wardana. 1 gol telah bersarang di gawangnya. Saat disayangkan memang hanya bertahan kurang dari 4 menit. Tepatnya pada menit ke-3. Sebuah gol dari Fabiano. Ismail Sofyan saat ini cukup baik. Ya, dibuang saja tadi oleh Zekov. Fabiano. Pemain ini memang selalu aktif membantu serangan, apalagi dalam posisi bola-bola mati seperti ini. Giansyah. Halo saja oleh Precious Emil Jerai. Joko Sasongko. Erik Setiawan datang membantu John Takpor. Sangat baik John Takpor. Masih menguasai bola. Berikan pada Alexander Bajewski maksudnya. Terlalu deras tadi. Umpan kepada Bajewski. Bersani. David Murtado, salah seorang pemain yang mengkilap bersama Pelita Jaya U21 di musim 2008-2009. Ya, masuki 21 menit yang telah dilalui. Pertandingan masih dalam tempo yang sedang. Tidak begitu banyak serangan dari Persija Jakarta sebagai tuan rumah. Namun berbanding terbalik dengan Pelita Jaya semenjak tertinggalnya oleh gol Fabiano cukup banyak, dan kali ini Pedro. Ya, ketinggalan 1-0, kita lihat bagaimana pemain-pemain Pelita bermain lebih hati-hati. Sebaliknya Persija seperti coba ingin mempertahankan keunggulan mereka dan berharap bisa mencuri lagi gol keduanya nanti. Dan saya rasa harus ada 1 gol lagi untuk membuat pertandingan ini menjadi lebih menarik, sehingga kedua tim kembali berada di level yang sama. Pelanggaran Jeong Kwang Sik. Victor Bonevo. Kita lihat sebelum terjadi gol pertama, pemain Pelita bermain lebih cepat. Sekarang mereka terlihat lebih hati-hati dan mencoba untuk lebih taktis. Baik sekali kali ini Alexander Bajewski. Safi Salih. Hilang tadi bola yang dikuasai oleh Safi Salih. Ismail Sofyan. Contak Porson Clay. Potong saja tadi oleh Fabiano. Bajewski. Safi Salih. Cari celah Safi.
Ya, tercatat 4 kali percobaan berturut-turut dari Pelita Jaya. Namun masih belum menemui sasaran yang tepat. Safi Salih. Ya, dan praktis dari percobaan-percobaan tersebut belum ada satupun yang sifatnya membahayakan gawang dari Persija. Nah, secara materi kita bisa sebut bahwa Pelita memang memiliki materi yang cukup baik, namun sepertinya mereka masih membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang lebih ideal lagi di atas lapangan antara para pemainnya. Jong Kwangsik selalu ditempel ketat oleh Edi Hafid Murtado. Balik John Takpor. Faisal Bajewski buka ruang kali ini. Safi Salih, sebuah kesempatan Safi. Sayang sekali Safi Salih membuang kesempatan tersebut. Lain cerita mungkin apabila Safi Salih langsung menembak dengan keras ke arah gawang. Ya, posisi yang cukup baik tadi sebenarnya untuk bisa mencoba mengeksekusi bola. Terlihat di sini Persija Jakarta begitu lebih mengandalkan Hasim Kipu dan Jong Kwangsik di sisi kiri, Bung Andi. Ya, memang begitu kita lihat alur serangan cenderung datang dari sisi kiri penyerangan dari Persija. Mengandalkan kecepatan dari dua pemain ini, Jong Kwangsik dan juga Hasim Kipu. Kwangsik kembali, Jong Kwangsik dalam kotak penalti. Ya, terlebih dahulu melewati garis. Tendangan gawang. Jontak Borsongklei. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Robertino terhadap Erik Setiawan. Ya, menahan badan dari Erik Setiawan. Kita lihat di sana. Ya, apalagi jika kita lihat Erik yang berposisi lebih agresif dalam kondisi tadi, namun pelanggaran justru diberikan untuk Persija Jakarta. Sebuah tendangan keras, namun masih melambung jauh. Sebuah peluang dan juga kesempatan tentunya tadi hilang saja. Sangat kesulitan Pelita Jaya dengan dua menara kembar berada di jantung pertahanan Persija Jakarta, yaitu Fabiano dan juga Precious Emojorai. Namun permainan taktis kita saksikan dari Pelita Jaya begitu menguasai pertandingan hari ini. Kembali serangan Pelita Jaya Karawang. Jadi dapat dikatakan memanfaatkan situasi dari Persija Jakarta yang harus bermain di luar kandang ya.
menjadikan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini sebagai home base di pertandingan hari ini. Oh, sayang sekali tadi Joko Sasongko. Ramdhani Lesaluhu. Offside. Pedro Javier. Ya sebenarnya sangat disayangkan kondisi-kondisi seperti ini sering terjadi di sepak bola kita. Ketika Pelita Jaya harus menjamu Persija pun mereka terpaksa pindah ke Solo karena katanya tidak ada jaminan keamanan. Lalu kemudian saat ini karena ada Inter Milan datang ke Indonesia yang akan bertanding 2 hari lagi, Persija tidak bisa menggunakan kandang mereka. Kondisi-kondisi yang sebetulnya justru menyulitkan posisi kompetisi sepak bola Indonesia itu bisa menjadi industri. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan sekali. Erik Setiawan. Stanislav Zekov saat ini. Dan juga Victor Igbonevo. Dengan satu umpannya kepada Alexander Bajewski, Victor Igbonevo memperkecil kekalahan atas Persib Bandung di pertandingan sebelumnya. BP. Pamungkas kita lihat salah satu fungsi dia untuk ditarik sedikit ke dalam adalah untuk menghentikan pergerakannya Egy, kita lihat. Salah seorang pemain muda yang memang cukup berbahaya dan bisa dibilang salah satu harapan tim nasional senior kita nanti. Bajewski. Cukup baik kali ini Jontak Porsongkele dalam kotak penalti masih mencari celah. Jontak Porsongkele. Angga Bersani. Sani. 7 pemain Persija berada dalam kotak penalti dan secara rapat mengawal para pemain Pelita. Cukup baik kita lihat bagaimana kinerja situasi lini pertahanannya. Pemain belakang bisa membuat kiper memiliki rasa aman dan sebaliknya pemain di lini tengah pun percaya pada pertahanan di belakang mereka. Joko Sasongko cukup jauh kali ini sepak pojok yang dilakukan oleh Joko Sasongko. Cukup berbahaya Ramdhani Lesaluhu. Baik sekali berusaha melewati Erik Setiawan. Beberapa pemain melakukan penyerangan. Ramdhani. Ya, mulai mengatur pertahanan. Kita saksikan Pelita Jaya. Sulit sekali tadi Ramdhani untuk bisa melewati lawannya. Tak ada satupun pemain rekannya yang berada di dekatnya. Sehingga dia tidak bisa mengoper bola dengan leluasa. Safi kali ini. Safi Salih. Menjemput bola dia ke belakang. Ya. 3 pemain harus dilewati oleh Safi Salih. Nah, ini sebetulnya sepak bola modern adalah sepak bola satu sentuhan yang bermain sangat cepat. Dan tampaknya kita bisa lihat di kebanyakan pertandingan kita hal tersebut agak sulit untuk diterapkan karena selain harus memiliki passing yang cukup sempurna, juga para pemain dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang sangat prima dan jarak antar pemain yang sangat dekat. Edi Afid Murtado. Penyelamatan lini belakang dari Edi Afid. Victor Igbonevo. Pemain yang sudah memperoleh warga negara Indonesia. Egy Melgiansyah. Tidak terlihat kreasi dari Egy Melgiansyah dan lebih sering bertindak sebagai gelandang bertahan. Dan serangan dimulai dari Jontak Por saat ini. Oh, berhasil dicuri tadi kali ini Ramdhani Lesaluhu. Pedro Javier. Ya, offside. Pedro Javier, AW2 M Anis menyatakan dan mengangkat bendera tadi menyatakan offside. Terlalu cepat tampaknya Pedro mencoba merespon umpan terobosan yang diberikan oleh Ramdhani tadi.
Victor. Ya, fair play ball. Terlihat di sini masih kesakitan Pedro Javier. Pedro Javier pemain yang di awal musim kompetisi di beberapa pertandingan pembuka dari Persija sempat diragukan oleh para pendukung dari Persija Jakarta. Pemain yang kabarnya pernah bermain di Liga Paraguay dan Liga Bolivia. Ya, ini dia. Musim pertama, Pedro Javier bersama Persija Jakarta. Dan sudah mencetak 1 gol untuk Persija saat menghadapi Pelita Jaya di Stadion Singa Perbangsa Karawang. Yang memberikan kemenangan 2-0 untuk Persija Jakarta. Dan sementara ini Persija Jakarta masih unggul 1-0. Kita lihat strategi tersendiri yang diberikan oleh pelatih Iwan Setiawan kepada Jong Kwang-sik di sisi lapangan. Pemain yang terkenal dengan kecepatannya sepertinya mendapatkan ramuan khusus, Bu Andi. Korea biasanya rajin minum ginseng. Ya, pemain-pemain Korea memang dikenal memiliki stamina dan cara bermain yang sangat fisik. Dulu ketika Piala Dunia 2002 tim nasional mereka mengalahkan Polandia, seorang teman dari Polandia bilang mereka tidak main bola, mereka cuma lari dan melepaskan tembakan. Tapi saya rasa cara bermain Korea di samping teknik mereka juga bagus. Itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dari sepak bola, sebuah pekerjaan fisik. Dan sebuah kesempatan kali ini akhirnya Pelita Jaya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah lob yang sangat baik dari John Tapor, jeger 1-1 untuk Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta. Ya, tampaknya pemain-pemain Persija, lini pertahanan melakukan kesalahan yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh pemain Pelita tadi. Tidak memperhatikan pergerakan para pemain. Ya, tiba-tiba John Tapor berdiri bebas, bisa melewati pemain paling belakang, sehingga dengan mudah ia menaklukkan kiper Galih Sudaryono. Kita lihat sebuah penyelesaian yang cukup sederhana sebetulnya. Dan saya rasa ini bukan sebuah gol yang tercipta dari sebuah setup yang rapih dilakukan dalam pertandingan. Maksudnya dalam latihan. Kita saksikan Rahmat Darmawan yang sudah berpikir keras dari tadi bagaimana untuk menyamakan kedudukan. Akhirnya dapat berdiri dan memberikan semangat kali ini kepada Pelita Jaya. Saya rasa Pelita Jaya di musim ini ditangani oleh Rahmat Darmawan. Bagi Rahmat Darmawan adalah sebuah ujian baginya. Karena selama ini Rahmat Darmawan adalah pelatih yang cukup stabil di tim-tim yang dia asuh. Tapi ada catatan penting bahwa Rahmat cenderung membawa pemain yang sudah jadi. Dan saat ini dalam kotak penalti. Ya, saat ini Rahmat Darmawan praktis tidak membawa satupun pemain yang biasa ia bawa dan semua pemain sudah tersedia di situ. Saya rasa Rahmat Darmawan sudah memahami Greg cukup lama, namun kebanyakan pemain lainnya sepertinya bukan pemain yang cukup akrab bagi Rahmat. Walaupun tanpa kehadiran Greg Nokolo, namun berkali-kali Pelita Jaya melakukan serangan yang cukup membahayakan gawang dari Persija Jakarta lewat John Tapor Songkele. Kembali John Tapor. Ya, jika kita memperhatikan beberapa game dari Pelita Jaya, ketika mental para pemain muda dari mereka terlihat down, Greg Nokolo bersama Safi Sali sering berdua mengacak-acak di pertahanan lawan. Namun sebaliknya kedua pemain ini sering seperti bermain sendirian. Mereka tidak berkomunikasi, tidak saling oper. Malah sepertinya hari ini mereka lebih terkoordinatif di lini depan. Egy Melgiansyah. Engel Bersani. Baik sekali penguasaan bola dari Engel Bersani.
Takpor Songkali. Ya, 4 gol sudah dicetak oleh John Takpor. Kembali kali ini Egol Besani. Masih dapat dihalau dengan baik oleh Fabiano. Yang terkenal dengan clean tackle-nya. Gali Sudaryono harus merasakan sebuah bola chop yang dilakukan oleh John Takpor. Keadaan yang sangat sulit, dia merespon serangan tiba-tiba tadi dengan mencoba menutup ruang gerak lawan, namun John Takpor cukup cerdik untuk mengangkat bola tersebut. Sepak pojok yang langsung menusuk ke gawang, berkali-kali dilakukan oleh Joko Sasongko. Kali ini Robertino Puliara. BP. Ya, pelanggaran. BP kita lihat berada tak jauh dari kotak penalti timnya sendiri. Seorang penyerang yang kali ini bermain cukup ke dalam. Dan saya rasa ini bukan karena tidak ada dukungan dari lini tengah, tapi memang bagian dari strategi yang dilakukan oleh pelatih Iwan Setiawan. Kipu. Ramdhani. Ya, bertukar posisi dari Ramdhani Lesaluhu saat ini berada di sisi kiri penyerangan. Jong Kwangsik berada di sisi kanan. Strategi tersendiri dari Iwan Setiawan sepertinya. Ya, tampaknya dia sudah mencermati bahwa Jong mengalami kesulitan untuk terus memporak-porandakan sisi kanan dari Pelita Jaya, sebaliknya juga Ramdhani Lesaluhu. Maka ya lakukan perpindahan, dan ini cukup cerdik juga. Karena ketika pertandingan sedang berjalan, ada perubahan strategi, biasanya membuat lawan agak sulit mengantisipasi. Butuh waktu untuk mengadaptasi cara musuh menyerang. Ada hal yang cukup menarik sebenarnya, Bung, dari pertandingan kali ini. Jika kita melihat Pelita Jaya sudah memiliki sponsor sendiri di dadanya. Sebaliknya Pelita yang beberapa pertandingan sempat mendapatkan sponsor logo di dada, kali ini justru tidak ada. Mungkin kontraknya udah habis. Kembali, Ismail Sofyan. Karena biasanya kontrak-kontrak sebuah tim profesional memakan durasi 1 musim, 2 musim, atau berapa musim. Ramdhani Lesaluhu. Ya, pertandingan ini adalah dengan nomor pertandingan 222 yang sudah dilakukan di musim ini oleh PT Liga Indonesia. Selaku regulator Indonesia Super League. Hanya Bersani. Ya, tidak ada kawan di dalam kotak penalti Gali Sudaryono tadi. Sangat disayangkan. Pedro. John Takpor. John Takpor kembali. Cukup baik. Maksudnya kepada Alexander Bajewski, namun masih ada Hasim Kipu. Ya, kedua tim juga begitu banyak diisi oleh para pemain muda. Dan kali ini Safi Salih, sebuah kesempatan. Bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Hasim Kipu dalam kotak penalti. Hampir saja Safi Salih. Hampir saja kita lihat pemain-pemain Persija lengah tidak memperhatikan Safi Salih. Untung saja gangguan yang diberikan oleh Hasim Kipu bisa menggagalkan upaya Safi Salih tadi. Sebuah hal yang sebetulnya agak tidak biasa terjadi pada Safi Salih, pemain yang
memiliki body balance dan tubuh yang cukup kuat. Ramdhani Lesaluhu. Tendangan yang sangat baik dari Ramdhani. Tepat berada di pelukan Made Wardana. Pedro terlalu jauh, Bambang Pamungkas di sana. Ya, memasuki detik-detik akhir dari pertandingan dalam waktu normal 45 menit. Kedudukan sementara masih tetap 1-1, di mana 1 gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan 1 gol penyeimbang dicetak oleh Jontakpor Songkhly. Fabiano, Ismail Sofyan saat ini bentur badan dari Joko Sasongko. Baik sekali-kali Jeong Kwang Sik. Masuk kotak penalti Jeong Kwang Sik. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Erik Setiawan berhasil memberikan gangguan pada Jeong Kwang Sik. Dan sebuah pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Jeong Kwang Sik di akhir babak pertama ini. Bajewski. Masih ada 45 menit babak kedua tentunya. Kesempatan untuk Safi Sali dan juga Alexander Bajewski memperlebar skor sementara. Jontakpor. Safi Sali saat ini dalam kotak penalti. Safi Bajewski. Joko Sasongko. Erik Setiawan datang membantu. Bajewski. Praktis terus dikurung kita lihat dalam beberapa menit terakhir. Ini pertahanan dari Persija Jakarta. Memang kadang terus mengurung bukan berarti bahwa akan mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya wasit Hamsir meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Kedudukan sementara ada 1-1 di mana gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan juga Jontakpor Songkhly. Karawang dalam lanjutan Indonesia Super League 2011-2012. Inilah dia kick off babak kedua. Dan sedikit informasi untuk Anda bahwa di putaran pertama Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya Karawang saat bertanding di Stadion Singa Perbangsa Karawang dengan 2 gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan juga Pedro Javier Velasquez. Dan pertandingan terakhir dari Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persiwa Wamena pada 16 Mei yang lalu. Dan kali ini sebuah serangan cukup berbahaya, namun Fabiano berhasil untuk menutupnya dan menghalau serangan tersebut. Sepak pojok pertama di babak kedua ini untuk Pelita Jaya. Sedangkan Pelita Jaya harus mengakui keunggulan Persib Bandung dalam derby Jawa Barat dengan skor 3-2 di mana Alexander Bajewski menyumbangkan gol untuk memperkecil kekalahan Jontakpor Songkhly. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Ya, ketika menghadapi Persib, kita lihat Pelita Jaya menunjukkan bahwa mereka tim yang selalu memiliki kapasitas untuk menyulitkan bahkan mencetak gol. Oh, baik sekali Safi Sali tadi. Sebuah pergerakan yang sangat baik. Melewati Amar Zuki dan harus dijatuhkan oleh Ismet Sofyan tepat berada di depan kotak penalti. Kita saksikan di sini. Safi Sali salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Superstar di negeri asalnya. Pemain yang jika berjalan di kota Kuala Lumpur, Anda akan melihat wajahnya berada di mana-mana di semua billboard iklan di kota tersebut. Safi Sali merupakan pemain yang sudah mencetak 23 gol untuk Pelita Jaya dari 33 pertandingan, sangat subur sekali. Dibandingkan dengan saat membela Selangor dengan 105 pertandingan, 36 gol. Sebuah kesempatan kali ini, Safi Sali. Oh. Pemain yang sudah mencetak 36 caps untuk timnas Malaysia dengan 18 golnya. Ya, kehadiran Safi Sali, Bajewski, Greg Nwokolo adalah salah satu kunci yang membuat
Pelita Jaya menjadi tim kedua yang paling produktif di Liga Indonesia musim ini. Namun sayangnya ini tidak didukung oleh lini belakang yang cukup baik. Mereka mencetak 49 gol, kedua terbaik setelah Sriwijaya yang 84 gol. Namun mereka juga kebobolan 42 gol sehingga hanya ada selisih 7. Ini tampaknya sebuah PR. Iya, betul sekali. Bagi pelatih Rahmat Darmawan di musim ini untuk bisa memperbaiki kinerja lini belakang mereka. Ya, perbedaan yang cukup mencolok di mana Persija Jakarta dengan selisih gol 16 untuk memasukkan dan kemasukan, sedangkan Pelita Jaya hanya berbanding atau berselisih 7. Ramdhani Lasalu saat ini masih mencoba menguasai bola. Ramdhani masuk kotak penalti. Ramdhani. Dan Persija Jakarta dalam 5 pertandingan berhasil mencetak 2 kali hasil imbang dan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di mana dari Tur Papua, dari 2 tim yang dihadapi dalam Tur Papua, berhasil mengalahkan Persipura Jayapura di kandangnya dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Rahmat Afandi yang saat ini bermain sebagai pemain cadangan pada pertandingan hari ini. Erik Setiawan saat ini crossing yang sangat baik. John Takpor, Amar Zuki berhasil mencurinya tadi. BP Jong Kwangsik di sana. Serangan balik kali ini Persija Jakarta. Kwangsik kembali. Pedro, hampir saja namun masih berhasil dipotong tadi oleh Zekov. Ramdhani. Hasim Kipu. Marzuki. Overlap. Kipu kali ini. Crossing yang kurang baik dari Kipu. Ya, sedangkan Pelita Jaya dari 5 kali pertandingan terakhir, 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, 1 kali hasil imbang maksud kami, dan 2 kali hasil kekalahan. Di mana kekalahan terakhir diderita saat menghadapi Persib Bandung, namun berhasil mengalahkan 2 tim asal Papua, yaitu Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena dengan skor 3-2 dan skor 2-1. Eka Persani. Baik sekali, Safi Salih di sana. Tidak ada menjaga Safi Salih. Berhadapan dengan Galih, Safi kembali. Oh, cukup berbahaya tadi Galih Sudaryono dan memberikan instruksi kepada Precious. Hampir saja kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta. Tampak marah kita lihat. Galih meminta teman-teman untuk fokus. Ya, terdengar sekali tadi dia meminta Precious untuk mengawasi pergerakan Safi dan bermain lebih disiplin. Kembali sebuah sundulan memanfaatkan sepak pojok dari Joko Sasongko. Engel Bersani. Ya, Rahmat Darmawan. Kita saksikan di sana. Yang masih mempunyai para pemain bertipikal menyerang. Ya, 6 menit kita lihat babak kedua Pelita Jaya terlihat memforsir serangan. Mereka sadar bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan ini asal mereka bisa mengonversi peluang-peluang mereka dan serangan-serangan yang disusun dari babak pertama tadi untuk menjadi gol. Pelita Jaya tidak hanya unggul ball possession tadi di babak pertama, tapi kita bisa melihat bahwa mereka juga menguasai jumlah serangan. Safi Salih. Tidak sia-sia manajemen dari Pelita Jaya mendatangkan Safi Salih. Yang juga dibayar dengan gaji tertinggi di Liga Indonesia. Ismet Sofyan. Baik sekali Ismet Sofyan. Masuk kotak penalti Ismet. Umpan crossing yang sangat baik. Tidak ada kawan di sana. Robertino Puliara mencari celah. Cukup rapat kita saksikan Amar Zuki. Sebuah tendangan yang sangat keras namun masih melambung tinggi. Ya, sebuah serangan dari Persija Jakarta. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana pemain-pemain Pelita Jaya
menjaga dengan rapat kotak penaltinya. Ada 3 pemain kita lihat di depan penjaga gawang. Dan sama sekali tidak diberi ruang tadi Robertino. Dikawal ketat ada 5 pemain Pelita Jaya yang bertahan secara bersamaan. Jontakpor Songkele. 4 gol sudah dicetak oleh Jontakpor. Pemain yang bersinar bersama Persitara Jakarta Utara beberapa musim yang lalu. Pedro Javier. Main asal Paraguay. Oh. Tanggung tadi umpan pada Hasim Kipu, potong saja oleh Egor Bersani. Egy Melgiansyah. Sani. Joko Sasongko. Ya, kali ini Joko Sasongko beroperasi di sisi kanan penyerangan dari Pelita Jaya. Pemain yang punya tendangan keras di kaki kirinya. Ya, terburu-buru tapi kita lihat tadi Joko Sasongko melepasan tembakan dari luar kotak penalti saat timnya sebenarnya masih membangun serangan dan masih punya potensi untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Joko Sasongko baik sekali. Egy Melgiansyah cepat sekali kali ini. Safi Salih pemain yang mencetak hat-trick saat menghadapi Gresik United. Sayang sekali. Ya, di 3 pertandingan berturut-turut saat menghadapi Pelita Jaya, maksud kami Gresik United, Persela Lamongan dan juga Persipura Jayapura, 4 gol dicetak oleh Safi Salih. Disumbangkan untuk Pelita Jaya. BP. Kipu terbaca tadi oleh Jontakpor. Fabiano. Marzuki. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Jontakpor saat ini. Ada Bajewski di sana. Baik sekali. Buat tackle yang sangat sempurna kita lihat. Ya, Fabiano memang terkenal dengan hal tersebut. Cepat saya lihat Persija melakukan serangan balik ketika mereka mampu menguasai bola. Beberapa pemain memang sering terlambat untuk mensupport serangan, sehingga tadi Robertino harus menahan bola sebentar dan mengembalikannya ke belakang. Ismail Sofyan, crossing yang sangat baik kali ini. Pedro Javier Velasquez, ceger 2-1 untuk Persija Jakarta. Tidak terantisipasi, kita lihat sebuah crossing yang sangat baik tadi. Dan Pedro Javier walaupun dikawal oleh 2 pemain Pelita Jaya namun masih mampu melakukan sundulan yang mematikan. Tidak terlalu keras namun di sudut yang cukup baik menaklukkan kiper Pelita Jaya. Kita lihat umpan dari Ismail Sofyan. 2 pemain yang satu diantaranya diganggu dengan sangat sempurna oleh Bambang Pamungkas yang tampaknya di pertandingan ini memang berfungsi dengan sangat baik menjadi seorang pengganggu sehingga memudahkan kinerja rekan-rekan untuk mencetak gol atau melakukan ancaman gawang lawan. Gol ke-12 dari Pedro Javier dan gol kedua yang disarankan ke gawang Pelita Jaya. 2 pemain yang mencetak gol di putaran pertama kembali di putaran kedua ini berhasil menjumpai golnya untuk Persija Jakarta. Fabiano dan juga Pedro
Javier. 2-1 keunggulan Persija Jakarta saat ini. Justru di saat ketika pemain-pemain Pelita Jaya terus secara bertubi-tubi mencoba membangun serangan dan menyelesaikannya dengan baik, namun justru Persija yang mampu mencetak gol. Gol kedua berturut-turut dari Pedro Javier. Di pertandingan ke-21-nya. Dan selalu menjadi pemain inti dari 19 pertandingan sebelumnya. Dan hanya satu kali menjadi pemain cadangan atau sebagai pemain pengganti. Kembali peluang kali ini Ismet Sofyan. Crossing yang sangat baik, Ismet. Terlalu dalam. Persija Jakarta keluar nomor punggung 8 Jong Wansik. Octavianus. Nomor 18 Octavianus. Jong Wangsik harus digantikan oleh Octavianus. Di menit ke-58 ini. Ya, skor 2-1 sementara untuk keunggulan Persija Jakarta, dan tentunya ini merupakan sebuah kesempatan untuk Pelita Jaya apabila ingin membalaskan dendam di putaran pertama. Apalagi kalau Persija Jakarta tidak didukung sepenuhnya oleh Jakmania, Bung Yusuf. Ya, kita bisa lihat bahwa pertandingan yang berlangsung jauh dari kandangnya sebenarnya sebetulnya membuat aura stadion tidak sepenuhnya mendukung Persija Jakarta. Ketika di Stadion Senayan di Gelora Bung Karno setidaknya 30-an ribu atau 40 ribu penonton bisa berdatangan, maka kali ini saya rasa hanya ada sekitar 800 sampai 3.000 orang. Bahkan bisa jadi kurang yang berada di dalam stadion, dan tentu saja secara moral ini kurang menguntungkan bagi Persija Jakarta. Sebaliknya Pelita adalah tim yang memang sudah terbiasa untuk bermain, berputar di mana-mana tanpa dukungan yang cukup banyak, sehingga ada ataupun tidak ada dukungan, mereka selalu mampu menunjukkan kinerja yang optimal di setiap laga-laganya. Ya, pelanggaran yang sangat keras dari Alexander Bajewski kepada Fabiano. Baik sekali Precious. Ya, walaupun tidak mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, namun Precious begitu berpengalaman untuk menutup gerak dari lawan-lawannya. Dengan penguasaan bola yang sangat baik juga. Kembali Egy, Joko Sasongko. Bola-bola pendek disajikan oleh Pelita Jaya, Erik Setiawan saat ini. Joko kembali. Ya, tidak ada kawan. Safi. Octavianus. Ya, masukkan Octavianus tentunya. Warna tersendiri dan juga darah segar. Coba dimasukkan oleh Iwan Setiawan dengan keunggulan 2-1 ini. Ramdhani. Pedro. Ismet Sofyan. Berikan pada Bapak Pamungkas di sana. BP dalam kotak penalti. Fabiano dan Pedro merupakan dua pemain yang mencetak 2 gol saat perjumpaan pertama. Dan kembali di perjumpaan kedua menghadapi Pelita Jaya, kedua pemain ini juga mencetak 2 gol keunggulan sementara. Ismet Sofyan. Precious yang dituju. Ismet Sofyan adalah salah satu pemain yang memiliki crossing paling bagus di Persija Jakarta. Pemain yang bertahan paling lama di kubu Macan Kemayoran dan tidak pernah berpindah sejak kedatangan dari Aceh. Angga Bersani kembali. Kartu kuning diberikan. Kartu kuning kedua di pertandingan ini untuk 2 pemain Pelita Jaya.
Ismet. Cukup baik, hampir saja Fabiano tadi. Trio penyerang dari Pelita Jaya sampai saat ini dapat dikatakan yang tersubur. Di mana Safi Sali dengan 16 gol, Greg Nokolo dengan 14 gol, dan Alexander Bajewski dengan 10 golnya. Tiga pemain ataupun tiga penyerang yang sudah mencetak 2 digit dalam urusan mencetak gol. Sangat produktif sekali. Bajewski. John Takpor kembali, John Takpor. Kita lihat bagaimana pemain Pelita terus berusaha memforsir serangan mereka. Seperti yang tadi Anda katakan, Bung. Tiga pemain mereka sudah mencetak 2 digit gol, dan ini memang sebuah sinyal bahwa mereka adalah tim yang cukup produktif. Mereka adalah tim, saya ulangi lagi, mereka adalah tim produktif kedua di Liga Indonesia. Yang pertama adalah Sriwijaya FC yang berada di posisi pertama, dan mereka berada di posisi 7 dengan 49 gol. Sementara Sriwijaya dengan 54 gol. Namun satu hal yang sangat disayangkan adalah jumlah kebobolan mereka yang juga cukup banyak, yakni 42. Dan sebuah PR tersendiri saya rasa di penghabisan musim ini, di sisa musim ini, untuk bisa memperbaiki lini pertahanan ataupun gelandang bertahan dari tim Pelita Jaya. PR bagi Rahmat Darmawan. Iya. Kadek Wardana tadi sedikit menyesalkan dengan perjuangan dari rekan-rekannya di depan. Ya, pelanggaran Octavianus terhadap Safi. John Takpor. Baik sekali-kali memotong bola lambung tadi yang diberikan kepada Stanislav Zekov. Bertino Puliara. Asim Kipu, BP. Baik sekali kerjasama dengan Asim Kipu di sana. Victor Igbonevo sudah mencetak 2 gol. Namun pada hari ini harus merasakan kembali Pelita Jaya tertinggal sementara. Precious. Ismail Sofyan. Baik sekali Pedro yang dituju. Beradu cepat dengan Victor Igbonevo. Ya, Kadek Wardana keluar dan menangkap bola dengan baik. Pedro Javier. Hanya berselisih 2 gol. Pedro Javier dengan Bambang Pamungkas sebagai ujung tombak dari Persija Jakarta. Erik. Cukup cepat kita perhatikan pemain-pemain Persija mengatur jaraknya dengan lawan. Setiap kali ada pemain Pelita yang menerima bola, bahkan seperti kejadian ini, bahkan sebelum bola datang, sudah ada pemain Persija yang merespon dengan mendekatinya. Sehingga praktis belum pernah, hampir tidak ada maksudnya, pemain-pemain Pelita mampu berdiri bebas dengan bola di kakinya.
Pelanggaran dari Fabiano tadi, Joko Sasongko kali ini. Fabiano sudah mendapatkan 7 kartu kuning, harus berhati-hati tentunya. Apabila di pertandingan ini mendapatkan kartu kuning, sangat disayangkan harus absen di pertandingan berikutnya saat menghadapi Persib Bandung. Joko Ramdhani saat ini terus menguasai bola. Ramdhani John Tapor, Safisali, John Tapor kembali. Ya, hampir seluruh pemain berada di kotak penalti Persija Jakarta. Kita saksikan lebih cenderung bertahan. Cukup menyulitkan kita lihat bagaimana pemain Pelita seperti berputar-putar dengan bola. Saya rasa di situasi seperti ini dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Pelita untuk mampu membongkar pertahanan lawan dengan biasanya dilakukan oleh beberapa tim dengan kebanyakan tim, maksudnya dengan passing-passing pendek cepat dan terus bergerak sehingga membuat lawan juga mencoba membayangi sehingga ada ruang gerak untuk mencetak gol. Dan ini yang dibutuhkan bagi pemain Pelita itu bermain lebih sabar. Kipu dalam kotak penalti. Oh, sebuah kesempatan Kipu langsung menembak ke arah gawang, manfaatkan kemelut tentunya. Adek Wardana cukup baik. Ajewski. Nomor punggung 18 Albert Sani masuk nomor punggung 16 Ya, Magdis Alvarinci Alvarinci masuk menggantikan Engel Bersani. Cukup berbahaya serangan-serangan dari Engel Bersani. Ya, menit ke-70, saya rasa pelatih Rahmat Darman sudah menyadari bahwa timnya mengalami deadlock. Dan dalam kondisi seperti ini biasa dilakukan oleh sebagai bagian dari strategi bagi sebuah tim. Ketika tim terus menyerang namun gagal mencetak gol, dibutuhkan pemain baru yang lebih segar. Bukan cuma lebih segar secara fisik, tapi juga secara strategi mau memasukkan strategi baru sehingga memecah konsentrasi lawan. Dan inilah yang dilakukan tampaknya dengan memasukkan Alvarinci barusan. Alvarinci. Ya, kerja keras dari Hasim Kipu. Dengan tenaga baru Magdis Alvarinci. Di 20 menit sisa dari pertandingan ini. Dalam waktu normal. John Takpor cari kawan. Alvarinci kembali. Joko Sasongko. Zekov. Ya, terlihat sabar kita lihat main-main Persija menjaga ruangnya. Dan 10 pemain berada untuk bertahan. Kita saksikan hanya Pedro di depan sana dan sebuah kesempatan kepada Safisali. Ya, 7 pemain sekarang ada di kotak penalti. Hampir sama ketika Chelsea menahan Barcelona. 7 pemain di kotak penalti dan 3 pemain lainnya 2 meter dari kotak penalti. Egy. Tidak terlihat peran Egy. Kali ini sebuah tendangan dari Egy Melgiansyah. Pertama kalinya Egy Melgiansyah melepaskan tendangan keras menuju gawang. Kita lihat dari tadi betapa sulitnya pemain-pemain Pelita Jaya mampu melakukan eksekusi di dalam kotak penalti. Mereka mencoba melakukan passing-passing pendek untuk bisa membongkar pertahanan. Mereka beberapa kali mencoba melakukan tembakan dari langsung dari luar kotak penalti, tapi saya rasa inilah yang terbaik. Mengarah ke berbahaya. John Tapor Songkele. Crossing. Oh, tidak ada kawan di sana. Ya, ada hal elementer karena ketika seorang pemain mengontrol bola, melakukan dribbling, melihat posisi kawan. Tadi ada kawan yang berdiri kosong di sebelah kiri, namun John Tapor memberikan bola ke tengah.
Padahal tidak ada satupun pemain yang berada di sana. Karena saya rasa permainan sepak bola dibutuhkan, selain mampu mendribling juga dibutuhkan kemampuan passing yang cukup baik. Bahkan saya rasa passing justru lebih penting kadang-kala. Pada posisi ketiga, keempat, dan kelima, di mana diduduki oleh Persiwa Wamena, Persela Lamongan, dan juga Persija Jakarta, hanya berjarak 1 poin. Di mana Persija Jakarta di posisi kelima mengumpulkan 41 poin, Persela Lamongan di posisi keempat 42 poin, dan Persiwa Wamena di posisi ketiga dengan 43 poin. Berarti apabila Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya, menjadikan poin Persija Jakarta adalah 44 dan menggeser Persiwa Wamena. Sementara terjadi pergantian pemain, Joko Sasongko ditarik keluar digantikan oleh Feriansyah Masud, pemain yang juga biasanya mengisi posisi striker untuk menggantikan Safi Sali. Jong Takpor. Ya lagi-lagi penyegaran kita lihat dengan maksudnya Masud barusan. Dan jika kita melihat list 2 pemain yang masuk ke dalam lapangan maksudnya. 2 pemain ini adalah pemain-pemain muda yang praktis adalah binaan Pelita Jaya, dan saya rasa bahkan ketika masih banyak pemain muda di tim ini sudah terjadi percobaan untuk melakukan regenerasi dilakukan dalam manajemen tim. Regenerasi adalah situasi yang cukup jarang terjadi di banyak tim lain. Ketika banyak tim justru lebih suka mengumpulkan bintang untuk menjadi juara. Halo saja oleh BP. Feriansyah Masud. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Erik Setiawan terlalu deras tadi umpan kepada Feriansyah Masud maksudnya. Ya, Erik Setiawan berduel dengan Ismet Sofyan yang biasanya kerap kali menggantikan peran dari Ismet Sofyan saat membela Persija Jakarta. Zekov. Ya, dengan sisa-sisa tenaga kita saksikan ya, Ramdhani Lesaluhu terlihat mengalami cedera dan masih berada di lapangan tergeletak. Berpikir keras saya rasa Iya. Ahmad Darmawan untuk bisa mengantisipasi hasil pertandingan ini. Ya banyak seperti yang tadi kita bahas di depan, banyak anggapan bahwa Rahmat sudah memahami para pemain Persija dan akan melakukan strategi untuk bisa menaklukkan Persija. Tapi saya rasa justru yang terjadi sebaliknya, bahwa para pemain yang memahami apa yang diinginkan oleh sang pelatih, dan itu adalah sebuah modal tersendiri justru bagi Persija. Feriansyah Masud. Terburu-buru Feriansyah Masud. Sebuah kesempatan. Ya, tampaknya ada instruksi untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kita lihat percobaan-percobaan dilakukan oleh pemain-pemain Pelita relatif lebih banyak ketimbang di babak pertama tadi. Karena mereka menyadari sulit untuk bisa membongkar pertahanan Persija yang semakin rapat di babak kedua ini.
Victor Igbonevo. Ya, apabila mendekati akhir pertandingan ini kerap kali Victor membantu serangan. Sebuah pelanggaran. Gol yang dicetak oleh Pedro merupakan gol ke-41 dari Persija Jakarta dan gol dari John Takpor merupakan gol ke-50 dari Pelita Jaya. Sangat subur, hanya berbeda 4 gol saja dibandingkan pemuncak klasemen sementara Sriwijaya FC. Namun 2 gol yang dicetak oleh Pedro maupun Fabiano juga merupakan kebobolan ke-44 yang telah dirasakan oleh Pelita Jaya. Situasi yang jarang terjadi tadi kita lihat Bawang Pamungkas bertemu dengan Safi Salih. Ya, Pedro kembali, Pedro. Iwan Setiawan cukup baik meramu tim Persija Jakarta. Walaupun sempat berencana untuk mengundurkan diri, namun sampai saat ini cukup baik performa dari anak-anak Macan Kemayoran. Saya rasa Iwan adalah pelatih yang cukup baik. Dia selalu menerapkan strategi yang berbeda tergantung siapa yang dilawan. Yakin akan menang, maka ia akan bermain lebih ofensif. Lalu kemudian kita menghadapi lawan yang dianggap kuat dan agresif seperti Persipura, dia meminta timnya untuk bermain lebih taktis, dan kita masih mendapatkan beberapa hasil-hasil positif yang bisa dituai oleh Persija. Nah, seperti kita ketahui, materi pemain Persija musim ini kalau bagi saya bukan materi terbaik yang pernah mereka miliki, tapi justru mereka bisa berada di posisi elit sampai sekarang. Masih banyak tim-tim lain yang justru secara materi jauh lebih baik daripada Persija, namun skuad tersebut, kelebihan tersebut tidak terasa dengan optimal. Sampai menit ke-80, anak-anak Pelita Jaya belum berhasil membalaskan kekalahan di putaran pertama saat bermain di Stadion Manahan Solo. Dan kali ini kartu kuning sepertinya akan kembali diberikan oleh wasit Hamsir. Menarik celana dari Ismet Sofyan. Apakah Ferdiansyah Masud? Ya, benar sekali. Kartu kuning untuk Ferdiansyah yang baru saja masuk di menit ke-70 tadi. Terus menekan, kita lihat Pelita Jaya. Ya, bukan sebuah pelanggaran terhadap Ferdiansyah Masud tadi. Ya, inilah dia. Dan kartu kuning pertama juga yang didapat oleh Ferdiansyah Masud di musim ini. Kita lihat Persija tidak lagi berada dalam posisi yang terus menyerang. Tampaknya itu juga bagian dari strategi. Terus ditekan. Dan pertandingan tinggal 8 menit lagi waktu bersih. Sementara kedua tim tampaknya sudah mulai mengendor. Ismet Sofyan. Ramdhani. Amar Zuki.
Pedro cukup baik. Sebuah kesempatan Ramdhani tadi. Sebuah umpan yang tampaknya tidak terduga tadi dari Pedro pada Ramdhani. Ya, 4 pemain belakang Persija kita lihat di layar kaca ini terus bermain sangat rapat, mengawasi pergerakan lawan. Saya rasa Pelita Jaya musim ini adalah sebuah ujian bagi Rahmat Darmawan untuk membesut sebuah tim yang benar-benar sudah ada modal pemainnya. Dan saya rasa ini adalah ujian apakah Rahmat Darmawan pelatih yang bisa beradaptasi dengan siapapun yang dia tangani. Lagi kita bisa lihat sendiri pemain-pemain Pelita sebetulnya adalah pemain-pemain yang sangat baik. Pedro. Sofyan. Terlalu jauh tadi. BP. Belum menemukan harinya BP untuk menjebol gawang Pelita Jaya. Yang terakhir kali dicetak saat musim 2009-2010. Oh, umpan dari Safi Salih. Ya, pada musim lalu pun juga Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya. Dan salah satu golnya dicetak oleh Greg Nokolo yang saat ini justru membela Pelita Jaya. Namun harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Ya, 3 musim berturut-turut. Sampai detik ini Pelita Jaya belum berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Di mana pada musim 2009-2010 saat bertanding pada putaran pertama skor adalah 1-1 di mana Bambang Pamungkas mencetak gol. Dan pada putaran kedua 2009-2010 Serge Emaluye dan juga Firman Utina mengalahkan Pelita Jaya saat bermain di kandangnya. Dan kartu kuning untuk Galih Sudaryono. Dianggap memperlambat permainan, kita lihat. Galih juga melakukan protes, kita lihat. Situasi yang memang tidak menguntungkan bagi Pelita Jaya jika Galih Sudaryono terus menahan bola seperti ini. Dan saya rasa memang sebetulnya tindakan yang tidak bisa dibenarkan juga. Ya, pada eranya Pelita Jaya adalah tim elit di Indonesia, tim yang pernah mencapai semifinal Champions Asia dulu. Kalau tidak salah di tahun 90. Dan juga tim yang bertabur bintang di eranya. Juara Galatama terakhir. Ya. Yang saya ingat dulu pertandingan pertama Liga Indonesia di saat penyatuan Galatama dengan Perserikatan adalah pertemunya juara Galatama terakhir melawan juara Perserikatan terakhir. Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya saat itu. Sebuah pertandingan yang sangat seru saya ingat. Apalagi Persib dihuni oleh bintang-bintang mereka saat itu. Ferdiansyah Masud. Oh, terbaca tadi. Umpan dari Ferdiansyah Masud. Egy. Oh, cukup terbuka kali ini, sebuah kesempatan. Bajavski, Safi Salih. Ya, sayang sekali offside Safi Salih. Dan sebuah blok yang sangat baik dari Galih Sudaryono menggagalkan sebuah tendangan keras dari Alexander Bajavski. Wow, sebuah pertandingan yang sangat seru. Ya, sebuah peluang tadi kita lihat. Tembakan dalam posisi yang sangat terbuka dari Bajavski. Kembali
kita saksikan di lapangan. Harus ditanduk keluar. Cedera yang diderita oleh Ramdhani Lesaluhu. Masuk Leo Saputra. Ada beberapa hal kita lihat Persija sudah unggul di sampai menit ke 88 dan kemudian melakukan pergantian pemain. Ini adalah trik yang sering dilakukan oleh pelatih seperti Alex Ferguson ataupun banyak tim-tim besar di Eropa. Ini adalah salah satu cara untuk mengulur waktu, kita tahu. Memakan waktu sekitar 15-20 detik pergantian pemain ini. Ya, Leo Saputra masuk menggantikan Bambang Pamungkas. Ya, sepertinya lebih memperkuat pertahanan dengan masukkan Leo Saputra. Ya, karena kemenangan kali ini akan membawa Persija melompati dua tim di atasnya dan berada di posisi ketiga. Penampilan yang sangat gemilang dari Pedro Javier. Terbaca tadi Robertino kali ini. Leo Saputra. Octavianus. Ya, sebuah pelanggaran. Ya, detik-detik akhir menuju akhir pertandingan ini, Rahmat Afandi masuk menggantikan Ramdhani Lesaluhu. Rahmat Afandi mencetak gol tunggal saat menghadapi Persipura Jayapura di Tanah Papua, tepatnya di Stadion Mandala, yang memberikan kemenangan pertama kali Persija Jakarta atas Persipura Jayapura di Tanah Papua. Erik Setiawan. Salah umpan tadi. Ya, tampak sudah mulai kehilangan konsentrasi kita main Pelita. Ya, tambahan waktu 2 menit, kita saksikan Octavianus. Kesempatan kali ini dalam kotak penalti. Wasit menganggap Octavianus melakukan pelanggaran dengan menabrak Stanislav Zekov. Ya, dengan sisa tenaga, 1 menit menuju akhir pertandingan, Pedro Javier. Kali ini apakah Persija Jakarta berhasil untuk merangsek masuk ke 3 besar dan mempertahankan posisi tersebut, dan tentunya menjadi lebih baik dibandingkan posisi musim lalu, bertengger di posisi ketiga. Dan posisi tersebut berkat buah tangan dari Rahmat Darmawan yang saat ini menukangi Pelita Jaya. Ya, dengan materi yang relatif lebih baik, masih ada Nasuha, masih ada Tony Sucipto. Emil Lamun juga masih ada di sana. Ya, masih ada pemain-pemain yang beberapa tahun belakangan menjadi langganan tim nasional saat itu. Erik Setiawan. Kesempatan kali ini, Safi Salih. John Takpor. Ya, sebuah peluang terakhir. Safi Salih belum berhasil tentunya. Absen mencetak gol di 1 pertandingan. Dan Pedro Javier sama dengan Fabiano Beltram kembali berhasil menyumbangkan golnya untuk Persija Jakarta saat menghadapi Pelita Jaya. Yang keseimbangan kita lihat, entah karena kecapean atau mungkin lapangan yang licin. Egi. Dan akhirnya Persija Jakarta berhasil naik ke posisi 3 besar setelah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang ini. Pedro Javier menambah keunggulan Persija Jakarta di babak kedua lewat sebuah gol sundulan.